Bab 012. Dek. Rahmi terpaku, tiba-tiba dia merasa oksigen seolah menjauh darinya. Apa ini? Apa yang mereka bicarakan? Rahmi jelas tahu anak yang dipukul oleh ayahnya karena menyakiti anak Sonia adalah dirinya, tapi bukan itu yang membuat Rahmi syok, tapi kata membunuhnya sama seperti ibunya seolah menarik Rahmi dari dunianya. Apa mereka yang membunuh ibuku? Lirih Rahmi dalam hati, tenggorokannya seolah tercekat untuk menyebut kata ibu. Dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya memanggil seseorang dengan sebutan ibu. Pula dia tidak pernah tahu apapun tentang seseorang yang telah melahirkannya itu. Meskipun begitu, fakta yang baru saja dia dengar benar-benar tidak bisa dia terima dengan akalnya. Sang ayah menampung seseorang yang sudah membunuh ibunya. Biadab, murka Rahmi dalam hatinya. Dia ingin mengamuk, tapi untungnya dia langsung tersadar di mana dia sekarang. Rahmi, kamu baik-baik saja? Tanya Nyonya Gutama melihat keterdiaman Rahmi dan ekspresi tidak biasa. Rahmi menormalkan ekspresi mendengar nada lembut wanita itu. Rahmi langsung berdiri setelah sadar sepenuhnya. Hal itu membuat Algaskar dan mamanya heran melihat Rahmi. Tante, sepertinya saya harus pulang, saya ada urusan. Nada datar tapi masih rendah. Tanpa mendengar jawaban dari Nyonya Gutama, Rahmi langsung pergi dari sana. Ada apa dengannya? Tanya Nyonya Gutama entah pada siapa. Yang ada di sana hanya dirinya dan Algaskar, dan sudah jelas Algaskar pun tidak akan tahu. Sementara Rahmi saat ini sedang mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya kalut, dia harus menyelidiki lagi tentang mereka, dan jika apa yang dia pikirkan benar, makanya Rahmi tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Baru menduga-duga saja rasanya Rahmi ingin menghancurkan mereka. Tidak sampai setengah jam Rahmi sudah sampai di apartemennya. Dia langsung naik dengan tergesa. Sampainya di dalam, dia langsung membuka komputer lalu menghubungkan dengan CCTW di rumah sakit. Dia mengundur beberapa menit yang lalu, dari mereka masuk bersama sang dokter dalam keadaan Viko sudah sadar dan diperiksa sebentar lalu dokter keluar. Dokter yang sering memeriksa Viko berbeda dengan yang ini. Rahmi yakin ini dokter yang dibawa Sonia. Setelah dokter keluar baru mereka terlihat mengobrol, awalnya basa-basi. Sampai pembicaraan serius sama seperti yang Rahmi dengar tadi di rumah Algaskar. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa benar mereka yang membunuh ibu gue? Gue butuh penjelasan, gue pengen tahu yang sebenarnya. Lalu gue harus bertanya sama siapa sedangkan gue nggak punya siapa-siapa lagi. Frustasi Rahmi, dia tidak menduga kalau dia akan ikut dalam kisah masa lalu yang tidak pernah dia bayangkan akan serumit ini. Yang ingin dia tahu hanya nama dan wajah sang ibu. Tapi kenapa justru fakta kematian sang ibu harus dia gali kembali? Sedangkan dia sendiri tidak tahu siapa ibunya. Tidak ada yang bisa gue tanyain kecuali sang ayah, tapi enggak mungkin gue bertanya. Dengan keadaan gue, dengan dia nggak baik-baik aja, lanjut Rahmi bergumam. Sekuat-kuatnya dia namun menghadapi hal seperti ini cukup menguras energi dan pikiran. Gue harus selidikin masa lalu Sonia. Gue nggak akan pernah biarin dia lolos jika terbukti dia terlibat dalam kematian nyokap gue, tekad Rahmi. Rahmi langsung berkutat dengan komputer beralih ke data pencarian. Mencari semua tentang Sonia dari sebelum bertemu dan menikah dengan sang ayah. Cih. Jadi dia tidak pernah menikah sebelum dengan ayah, tapi sudah punya anak. Dia jalang. Desis Rahmi merasa jijik dengan Sonia. Kemudian menggilir lagi lebih belakang siapa kekasih Sonia. Kenapa seolah disembunyikan, dan ayah biologis Naila di sini yang tercantum nama ayah. Ada apa ini? Bukannya Naila anak yang dibawa Sonia saat menikah dengan sang ayah. Kenapa di dalam biodata penting seperti ini menggunakan nama ayah? Monolog Rahmi sendiri yang terus mencari tahu tentang sang ayah.
Mending gue cari tahu masa lalu ayah juga. Rahmi langsung menggulir ke data sang ayah. Rahmi temukan sebelum menikah Tuan Aksara memiliki kekasih dan akan menikah. Tapi tiba-tiba batal karena Tuan Aksara akan menikah dengan perempuan lain. Apa perempuan lain yang akan dinikahi ayah itu ibu? Tanya Rahmi pada diri sendiri. Jadi ibu dan ayah menikah bukan karena saling mencintai, terus kenapa aku bisa lahir? Sedangkan di sini tak lama setelah ayah dan ibu menikah ibu hamil. Usia pernikahan mereka nggak lama karena ibu meninggal setelah melahirkan gue. Terus siapa kekasih ayah? Apa Sonia? Liri Rahmi di akhir kalimat seolah menghubungkan semua informasi yang dia dapatkan. Dan alasan Sonia membunuh ibu karena ingin kembali dengan ayah. Jadi Sonia dengan ayah memiliki hubungan sebelumnya. Kembali Rahmi berpikir keras. Apa Naila anak kandung ayah? Liri Rahmi hampir tidak terdengar. Fakta yang dia duga-duga tidak bisa dia terima begitu saja. Dia ingin mencari tahu lebih dalam lagi, tapi tidak ingin nanti apa yang dia dapat tidak bisa dia terima. Rahmi memang tidak peduli lagi tentang sang ayah karena memang dia tidak mendapat kasih sayang dari sosoknya. Dia juga tidak sakit hati seandainya memang Naila anak kandungnya. Tapi sang ibu, entah ibunya yang dikhianati atau memang ibunya sedang diperdaya. Alasan Rahmi tidak melawan saat dipukuli sang ayah. Karena selain dia ayah kandungnya juga karena dia tidak mau harta sang ibu jatuh ke tangan Sonia dan Naila. Kenapa Rahmi tahu? Jelas Rahmi sudah mencari tahu semuanya. Rahmi tahu kalau perusahaan sang ayah sudah lama bangkrut dan hilang bahkan sebelum dirinya lahir. Dan kenapa masih bisa hidup mewah sampai saat ini karena harta sang istri dan walaupun Rahmi tidak tahu jelasnya. Tapi sudah bisa dipastikan jika itu ibunya. Rahmi memang tidak gila harta seperti Sonia dan anaknya. Tapi ini adalah miliknya dan Rahmi tidak akan membiarkan orang-orang seperti Sonia menikmatinya. Rahmi hanya belum cukup umur untuk mengambil alih harta dan semua aset perusahaan, itu mengapa Rahmi masih bertahan sampai saat ini. Tapi jika seandainya ada seseorang yang akan menghancurkan sang ayah maka dengan senang hati Rahmi persilahkan. Dia hanya belum saatnya turun tangan. Gue harus cari tahu kasus pembunuhan yang dilakukan Sonia. Gue kira dia baru sekarang selingkuh, ternyata dulu dia sering menjadi simpanan suami orang, sinis Rahmi. Kemudian kembali membaca data-datanya. Tidak gampang mencari informasi penting tentang Sonia karena sepertinya dia sengaja membayar ahli IT untuk menutupi kejahatannya. Tapi dengan kemampuan hacker Rahmi ini bukan hal yang sulit. Kayaknya gue nggak bisa selidiki sekarang. Dia bisa tahu kalau datanya diretas, gue harus alihin dulu perhatiannya dan orang yang menyembunyikan datanya. Rahmi akan menyusun rencana dahulu. Baru setelah itu dia akan beraksi. Dia akan meretas data orang yang menyembunyikan data Sonia. Lalu mengirim virus pada komputernya. Ja akan panik dan tidak memperhatikan yang lain, kemudian dialihkan perhatian Sonia biar dia tidak ada kesempatan mencari orang baru untuk menyembunyikan kejahatannya. Baru Rahmi meretas. Semuanya lalu mengembalikan seperti semula. Perfect, Rahmi kemudian mengecek keberadaan Sonia saat ini. Essex sedangkan Sonia dan Felix saat ini sedang berada di sebuah markas di tengah hutan. "Gimana sayang?" tanya Sonia pada Felix. Mereka berada di sebuah ruangan, seperti ruangan kerja. Itu menjadi ruangan mereka saat datang ke sini. "Saya sudah menyuruh mereka untuk menyerang markas Alistair," jawab Felix. "Kenapa tidak serang Tuan Gutama saja? Kenapa harus Alistair dan anaknya? Sedangkan soal masalah Vico kan dia sudah sadar. Dan bukannya kamu yang sengaja tidak mau dia bangun cepat?" tanya Sonia. "Dulu yang bermusuhan adalah orang tua saya dengan orang tua mereka.
Jadi saya ingin membalaskan dendam orang tua saya kepada anak mereka, tutur Felix. Pagi ini Rahmi bangun sedikit terlambat. Dia langsung bergegas mandi lalu berpakaian. Bahkan dia tidak sempat sarapan, langsung pergi ke sekolah. Mengendarai motor dengan kecepatan lumayan tinggi walaupun dengan keadaan macet. Biasalah kota Jakarta akan macet dalam keadaan apapun. Di tengah perjalanan tiba-tiba motor Rahmi oleng, merasa ada yang aneh dia pinggirkan dulu kemudian turun memeriksa motornya. CK. Kenapa pakai kempesi, gerutu Rahmi kesal. Di sini bengkel ada tidak ya? Rahmi celingak-celinguk melihat jalan dan mencari bengkel terdekat. Kemudian membuka ponselnya mencari bengkel terdekat dari posisinya. 1 kilometer di depan ada nih. Tapi gue udah telat ini. Gerutu Rahmi agak kesal tahu gini dia tidak usah masuk sekolah. Lebih baik bikin rencana balas dendam pada Sonia. Lo ngapain di sini? Suara berat yang datar dan dingin tiba-tiba mengagetkan Rahmi. Rahmi kemudian menoleh dan menemukan laki-laki tampan yang memakai seragam yang selaras dengannya. Kenapa? Tanya balik Rahmi. Gue? Tanya kenapa balik nanya, lo nggak lihat ban motor gue bocor, santai Rahmi kemudian mencoba untuk mendorong motornya. Naik, Tita Algaskar, ya yang datang adalah Aigaskar. Dia juga akan berangkat ke sekolah, entah dia juga telat atau memang sengaja karena dia pun terlihat santai tidak terburu-buru. Apa? Tanya bingung Rahmi, tidak mendengar jelas ucapan Algaskar. CK. Naik, ucap Algaskar lagi. Motor gue gimana? Rahmi juga berpikir ini sudah telat kalau dia tidak ikut pasti tidak akan sempat, tapi motornya. Motor lo ada yang urus, balas Algaskar, dia memang gampang. Tinggal suruh salah satu anggotanya untuk mengurus tanpa harus repot-repot. Ya udah, Rahmi kemudian meninggalkan motornya. Lalu naik di belakang motor Algaskar. Lo cewek pertama yang gue bonceng, guman Algaskar dalam hati. Tapi tidak akan dia katakan. Algaskar melajukan motornya dengan kecepatan sedang, bukan seperti orang yang telat. Rahmi pun santai saja tidak seperti kebanyakan cewek. 15 menit mereka sampai di depan gerbang yang sudah tertutup yang artinya mereka sudah sangat telat. Kalian telat? Tanya satpam sekolah. Iya, buka, datar Algaskar membuat satpam takut, tapi tidak juga membukanya karena ini sudah peraturan sekolah. Maaf Den, tapi ini sudah peraturan sekolah. Saya takut nanti dilihat sama guru, saya tidak mau dipecat, tutur sang satpam. CK. Lo mau masuk? Tanya Algaskar pada Rahmi. Karena kalau Algaskar sendiri tidak masalah masuk atau tidak. Nggak ada jalan kan? Ngapain masuk? Mending pulang, santai Rahmi. Dia juga cukup jengah harus berdebat dengan satpam. Kalau tidak diizinkan ya udah ngapain repot. Rahmi dulu sering telat di sekolah lamanya tapi jelas berbeda karena dulu dia bisa manjat tembok belakang sekolah. Sedangkan sekolah ini bertaraf internasional jadi tidak segampang itu, temboknya saja berbeda. Ini jauh lebih tinggi dan CCTV di mana-mana. Tidak ada jalan untuk bolos kecuali lewat gerbang. Ya udah kita pulang, Algaskar langsung melajukan motornya menjauh dari gerbang sekolah. Motor gue gimana? Tanya Rahmi di perjalanan. Udah diurus, jawab Algaskar. Stop, stop, teriak Rahmi menyuruh Algaskar berhenti. Kenapa? Tanya Algaskar, setelah memberhentikan di pinggir jalan. Ini bukan jalan ke rumah gue, ucap Rahmi. Gue tahu, santai Algaskar. Oh gue pikir lo lupa, jengah Rahmi tetap bernada datar. Kita makan dulu, ujar Algaskar. Yang langsung disetujui Rahmi, dia juga lapar tidak sempat sarapan tadi.
Saat sampai di tempat di mana berjejer berbagai makan, Rahmi dan Algaskar turun dari motor lalu berjalan mencari makan. "Lo mau makan apa?" tanya Algaskar pada Rahmi di sela jalannya. "Bakso aja," jawab Rahmi singkat datar. Tanpa mengucapkan apapun lagi mereka berjalan ke arah gerobak penjual bakso. Duduk di sebuah kursi. "Bakso 2, pesan Algaskar." "Baik mas, tunggu sebentar," jawab sang penjual bakso. "Lo kenapa kemarin langsung pulang? Tugas kita nggak dikerja." "Untungnya hari ini nggak masuk," ucap Algaskar setelah lama hening. Dia memulai obrolan dengan Rahmi dengan membahas soal tugas kemarin. "Gue udah bilang dari awal, kita kerja dulu baru makan. Lo nggak mau, dan gue ada urusan penting," jelas Rahmi. Setelahnya tidak ada lagi obrolan, sampai bakso pesanan mereka datang. Mereka makan tanpa obrolan apapun sampai bakso mereka habis. Algaskar kemudian membayar lalu pulang. "Anterin gue ambil motor gue," ucap Rahmi tiba-tiba sebelum naik di motor Algaskar. Dijawab deheman oleh Algaskar. Rahmi langsung naik dan motor melaju. Kini mereka sudah sampai di bengkel tempat motor Rahmi berada. "Makasih," ucap Rahmi lalu langsung masuk ke dalam. Algaskar sendiri tidak peduli, dia langsung melakukan motornya pergi dari sana. Dia rencananya akan ke markas, tidak mungkin dia pulang jam segini. Pasti mamanya akan marah kalau tahu dia bolos. Sajak. Setelah motor Rahmi selesai dikerja dan dibayar, Rahmi langsung melaju untuk pulang ke apartemennya. Dia harus bisa meretas informasi yang disembunyikan oleh Sonia. 30 menit berkendara Rahmi sampai di apartemennya. Dia langsung mengganti baju lalu istirahat sebentar. Rahmi terbangun jam siang, lalu membersihkan diri. "Gue lapar, cari makan deh." Rahmi bersiap untuk mencari makan. Di depan gedung apartemen terdapat restoran cepat saji, dia hanya memesan lalu membawanya pulang. Sampai di apartemennya dia langsung makan. "Mending gue cek Viko lagi aja," Rahmi langsung bangun dari duduknya. Masuk ke kamar membuka komputer menyambungkan ke CCTV rumah sakit. Terlihat Viko sedang bermain ponsel sambil berbaring di ranjang rumah sakit. Lalu tak lama seorang laki-laki masuk, kalau tidak salah, itu anggota Felix. "Mana Kak Felix?" tanya Viko pada laki-laki itu. "Tuan Felix sedang ada urusan," jawab laki-laki itu. "Kapan saya bisa keluar dari sini?" tanya Viko lagi. "Tuan Felix sedang mencari tempat tinggal untuk Anda," jawab orang itu lagi, menjelaskan. "Kenapa saya tidak tinggal di rumah? Semua orang taunya, Anda sudah meninggal." "Tuan Felix sedang melakukan rencana untuk anak Tuan Gutama," jelas laki-laki itu. Felix sedang mencari tempat tinggal sementara untuk Viko. Tidak mungkin Viko akan terus tinggal di rumah sakit. Dan orang-orang akan curiga jika Felix sering datang ke rumah sakit. "Tuan Felix sedang mencari rencana untuk Alistair, terutama Algaskar. Dengan kematian Anda Tuan Felix akan mudah menggugat, dan meminta pertanggungjawaban. Beritahu kalau saya akan ingin segera keluar dari sini." "Baik. Gue harus lebih dulu bergerak dari Felix," guman Rahmi. "Gue harus cari di mana tempat Viko nanti. Gue akan ke rumah sakit pasang alat pelacak di tubuh Viko." Rahmi langsung bergerak cepat. Rahmi saat ini sudah berdiri di depan sebuah rumah sakit yang tidak terlalu besar tidak juga kecil, sama seperti rumah sakit cabang pada umumnya. Hanya saja ini tidak terlalu ramai karena tidak terletak di pinggiran jalan besar. Rumah sakit ini bersebelahan dengan komplek perumahan. "Kayaknya nggak aman deh, kalau gue gerak sekarang. Selain karena masih siang, Viko sudah sadar nggak akan mudah buat masuk. Mending gue retas HP Sonia biar gue tahu apa aja rencan mereka nanti." Rahmi kemudian pergi dari sana.
Dia punya rencana lain. Dia kembali dengan menggunakan taksi, seperti biasa dia tidak akan menggunakan motor. Ah iya, Rahmi baru ingat. Besok jadwal gue kontrol, guman Rahmi. Setelah sampai di depan gedung apartemen dia langsung masuk, setelah mengecek posisi Sonia dia ada di rumah. Dan jika jam segini sang ayah ada di kantor. Rahmi langsung beralih ke CCTV kamar Sonia dan mengaktifkan penyadap suara. "Halo sayang, kamu di mana?" tanya Sonia. Rahmi sudah menebak kalau yang ditelepon oleh Sonia adalah Felix.